Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan saya tertarik untuk bisa membahas, berbicara tentang sosok yang satu ini ya, yang sudah mengawali debut internasional pertama dia bersama dengan tim nasional Indonesia setelah ia dinaturalisasi, tidak bermain melawan Palestina dalam pertandingan pertama, karena memang baru 1 hari sebelum pertandingan dia tiba. Tapi melawan Argentina, Sintayong sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia memberikan kepercayaan terhadap pemain ini untuk mengawali debut dia bersama dengan tim Merah Putih. Saya berbicara tentang Sain Patinama, pria berusia 24 tahun ini yang bermain di Viking di Norwegia, liga utama di sana. Itu sangat terkesan dengan penampilan awal dia bersama dengan tim nasional Indonesia menghadapi Argentina. Dan itu yang dia ungkapkan dalam beberapa hari terakhir ini, wawancara dengan koran-koran yang ada di Belanda. Itu dia melihat bahwa sulit untuk dia lupakan. Dan debut dia itu terjadi bukan justru lawan Palestina seperti sudah diatur, justru melawan tim juara dunia, tim Albi Celeste atau tim tangguh Argentina. Nah, ini yang membuat juga Sain berbicara bahwa dia tidak bisa bayangkan bahwa dalam karir, dalam hidupnya, dia bisa mengawali debut bersama dengan tim Indonesia yang ia banggakan ini, dengan tim juara dunia. Oke, tanpa Messi, ya, tanpa Di Maria Otamendi, tapi dia melihat bahwa ini tim juara dunia yang datang dengan pemain-pemain semua yang berkelas. Bahkan dalam pertandingan, ya, menghadapi Argentina, dia selalu berhadapan dengan bek kanan terbaik yang ada di Argentina, Nahuel Molina. Nah, Molina ini tampil di final Piala Dunia di Qatar saat menghadapi Prancis, dan Argentina tampil sebagai juara setelah menang lewat adu penalti. Dan dia selalu mampu menjegal Molina yang cukup masuk dari sisi kiri pertahanan Indonesia yang dikawal oleh Sain. Ada satu momen ketika Nico Gonzalez memberikan umpan silang, hampir saja diserobot oleh Julian Alvarez, namun bola cepat dibuang keluar untuk menghasilkan sepak pojok atau corner kick oleh Sain Patinama. Dan juga ini dia melihat satu hal yang sangat bagus. Dia sebenarnya nyaris membuat gol ketika Leandro Paredes mencetak gol di menit ke-38 dan membuat Argentina itu unggul lewat tembakan roket dari jarak jauh. Ya, itu di menit akhir di masa injury time, mungkin menit 47 ya. Setelah melewati batas normal, Sain Patinama itu berdiri dalam kotak penalti. Ada sebuah serangan balik dari Dimas Derajat masuk dari sisi kiri pertahanan Argentina, dan Dimas memberikan crossing, disambut oleh Ivar Jenner, tapi tembakannya pelang. Ya, dengan tembakan pelan saat itu, ya memang agak ke pojok, tapi masih bisa dihalau oleh Emiliano Martinez, kiper terbaik Argentina. Kalau saja Ivar Jenner lebih tenang menerima umpan dari Dimas Derajat, dan dia melihat di sisi kiri dia ada Sain Patinama yang berdiri lebih bebas dan dia mendorong bola ke Sain, saya pikir situasi akan lain dan Sain bisa mencetak gol. Sain tentunya akan jauh lebih tenang ya dibandingkan dengan Ivar Jenner ya, dan pasti ketika dia ya bebas, kalau Ivar Jenner kan masih bisa ada yang cegat, ada dua pemain dari belakang yang coba untuk bisa mengintip dia, sehingga Ivar Jenner buru-buru untuk melakukan tembakan yang sangat pelan itu. Kalau Sain itu kosong, dan ketika ia mendapat bola pasti dia akan memberikan tembakan keras dan bisa saja menggetarkan gawang Argentina. Kalau itu terjadi satu-satu, ini kan luar biasa. Mengawali debut pertama bersama tim nasional dan mencetak gol pertama bersama dengan tim nasional. Tapi oke lah bagi Sain Patinama, dia tidak membuat gol pun, ya, walaupun hanya bermain dengan 45 menit, karena STY menarik dia di babak kedua, ya, digantikan oleh Pratama Arhan. Tapi dia sudah mengatakan dia sangat terkesan di sini, fantastis. Dia melihat bagaimana juga animo masyarakat, ya, Stadion Gelora Bung Karno yang luar biasa, atmosfernya, dukungan yang kuat dari supporter, ya. Kemudian bagaimana motivasi yang diberikan oleh netizen, penggemar sepak bola yang militan Indonesia terhadap dirinya juga, bagi kawan-kawan, bagi seluruh tim. Bahkan Instagram dia, ya, di Twitter dia itu naik secara drastis. Bukan naik dengan puluhan ribu, tapi ratusan ribu. Itu di IG dia itu naik, ya, karena orang ingin memfollow dia. Luar biasa, dan dia berterima kasih kepada para netizen Indonesia, para penggemar dia yang ada di Indonesia, yang sangat mencintai dia. Dan dia sudah mengatakan dia, di dada dia itu tetap ada Indonesia. Makanya ketika dia melewatkan
satu momen yang sangat baik sekali, sangat penting dalam karirnya di GBK. Itu dia ingin lagi cepat-cepat kapan ada FIFA Matchday lagi, dan itu akan terjadi pada bulan September, di mana Indonesia akan turun, mungkin ada 2 pertandingan, dan dia ingin tampil lagi. Semoga dalam keadaan lebih bugar, ya, dan dia bisa bermain full bersama dengan pasukan STY. Dia juga mengatakan bahwa luar biasa seorang Presiden Jokowi yang bisa turun dari tribun di VIP Timur, yang menyalami semua pemain, ya, kemudian dengan pelatih juga ofisial semua. Nah, ini jarang dia dapatkan. Dia lihat bahwa dalam FIFA Matchday kemudian Presiden Kepala Negara itu turun, termasuk dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ya, memuji penampilan mereka walaupun kita tahu kalah 0-2 dari Argentina, tapi motivasi dari seorang kepala negara yang dia acungkan jempol, ya, dia bilang luar biasa, dan dia ingin lagi bermain di GBK. Dia bilang ini stadion yang besar, megah, yang dia melihat dia ketika masuk lapangan, dan dia tidak bisa bayangkan ketika dia pertama kali bertanding bermain di GBK, dan itu yang dia tunggu juga di dalam momen berikut ketika FIFA Matchday dan bermain di GBK. Dia ingin menikmati suasana atmosfer yang sama yang dia katakan. Nah, kita lihat sebentar, inilah momen-momen dia untuk mengawali debut bersama dengan tim nasional Indonesia seperti yang ditayangkan dalam TV PSSI, dan ini dia. Sain Patinama tadi baru lewat, ya. Inilah Sain Patinama, ya. Pertandingan pertama yang sulit dia lupakan dalam karir dia. Inilah atmosfer di Stadion GBK yang dikatakan Sain fantastis, luar biasa, stadion yang besar dan megah. Dia juga menunggu saat-saat lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, yang dia nyanyikan dengan hafal yang luar biasa. Ini Sain. Anda bisa melihat, ya, bagaimana dia menghayati lagu Indonesia Raya, menutup matanya, bahkan tangan dia taruh di dada. Nah, ini satu hal yang baik bagi seorang pemain yang sudah menjadi warga negara Indonesia, dan dia sangat mencintai Indonesia, dan itu yang dia katakan kepada media-media di Belanda, ya. Dan dia bilang dia akan satu hari kelak nanti ingin bermain di Liga Indonesia. Nah, itu yang ditanyakan juga, apakah Anda bersiap? Nah, untuk saat ini belum, dia bilang. Dia masih ingin berkarir di Eropa. Ya, sekarang dia di Viking di Liga Utama di Norway. Tapi beberapa tahun ke depan dia tidak tahu, semua terbuka. Dan dia juga ingin merasakan atmosfer sepak bola di Indonesia di Liga 1. Ya, tapi dia bilang, ya, tunggu saatnya. Ya, kalau sekarang berbicara dia akan fokus dulu di karir di Eropa. Dan saya pikir oke lah, baik dia bermain di sana. Ya, usia masih muda, masih 24 tahun. Ya, karirnya masih terbentang luas panjang. Tapi yang paling penting bagi Sain Patinama, dia sudah mendapatkan kesempatan bermain di tim nasional Indonesia, dan itu yang dia rasakan tak akan bisa dibayangkan, ya, bahwa dia akhirnya bisa memperkuat tim nasional Indonesia dengan memakai jersey tim merah putih ini dan bermain dengan sang juara dunia Argentina. Sampai di sini pembahasan saya dengan sosok Sain Patinama, pria bersahaja ini yang memuji akan para supporter Indonesia yang sangat fanatik itu menurut dia, dan juga dengan keramahan orang-orang Indonesia, kemudian dengan Sintayong yang sudah memberikan kesempatan terhadap dia bermain di Timnas Indonesia. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.